وإلى أوان براج أحمد سكر من عين شافه يا أحمد ورشيد يا أحمد زياد وعن صدري براج عبد الهادي وإلى رواية المرحوم كمدير تمام وجميع مشايخنا وعندنا وجميع أهل كومبلek PLN وجميع أهل الحاضرين وجميع أهل Pulau Kambing wa Kampung Baru ini Klender wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Walin naumi azkarun ghairu hadihi, dan bagi orang yang hendak tidur ada zikir-zikir selain zikir yang telah disebutkan ini. Jamaah sekalian, kemarin kita sudah sampaikan bahwa bagi orang yang akan tidur itu ya ada doa-doa ya, kemudian juga zikir-zikir lainnya, di antaranya membaca astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian juga ada baca alhamdulillah, baca Allahu akbar dan sebagainya ya. Nah, ini dijelaskan bahwa ketika akan tidur masih ada doa-doa selain ini. Jamaah sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kerjaan ya sedikit, qalilul amali yanfa'u ma'al iman. Kerjaan-kerjaan yang sedikit itu akan bermanfaat disertai pelakunya itu adalah orang yang beriman. Tetapi sebaliknya, wa amalul katsiri la yanfa'u bidunil iman. Ya. Kerjaan yang banyak itu tidak akan ada nilainya tanpa adanya iman. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mengamalkan sesuatu,
walaupun kerjaannya itu sedikit, maka nilainya itu menjadi besar. Kenapa umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa ummatuhu khairul ummah? Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya rata-rata nggak ada yang panjang. Ya. Beda dengan umat-umat terdahulu, ya, pakai angka ratusan tahun. Tapi umat Nabi baina sittin wa sab'in, kisaran 60-70. Paling ada bonus, ya bonus-bonus dikit, itu juga jarang, ya. Nah, oleh karena itu hidupnya sedikit, kerjaannya sedikit, tapi nilainya luar biasa. Ya, nggak apa-apa sambil kita tiduran, yaitu baca, ya, yang kemarin-kemarin, termasuk baca bismillah sebanyak 21 kali. Ya, jadi pahalanya luar biasa. Sama tidurnya, orang lain juga tidur, kita juga tidur, tapi kita tidurnya itu punya kualitas dari sisi pahala dan ada kuantitasnya juga, ya. Fala taghfal anha wa la tanum illa ala taharatin. Jangan engkau melalaikan dari zikir-zikir ini. Jadi kita jangan abaikan itu, ya, kan itu kerjaan singkat, cuman baca subhanallah, ya, baca alhamdulillah, Allahu akbar, dan yang lain-lain. Kemarin itu bacaan sehari-hari kita. Kalau bisa jangan dilalaikan. Wala tanum illa ala taharatin. Jangan engkau tidur kecuali dalam keadaan bersuci. Jadi kita diajarkan oleh agama kita, ketika kita akan tidur maka dianjurkan untuk berwudu, ya, dianjurkan untuk berwudu. Kalau pada akhirnya nanti batal wudu karena berhubungan dengan pasangan kita, ya, yang laki-laki mungkin berpasangan dengan istrinya dan sebaliknya, ya, barangkali ada hubungan di situ, tetapi nanti setelah berhubungan kita istinja, kita wudu saja dulu. Besok menjelang sholat subuh baru mandi untuk mengangkat hadas besarnya, gitu, ya. Takutnya kalau habis berhubungan mandi keseringan, katanya sakit apa tuh, rematiknya. Ya sudah, boleh, ada solusi untuk kita wudu. Karena apa? Untuk menghindarkan kemakruhan, ya. Jadi kalau kita mau makan, barangkali kita belum makan malam, mau beli nasi goreng keluar, itu nggak makan itu ketika makan, ya. Kayaknya anjurannya ini cukup bagus, ya.
wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillahi ta'ala, dan jadikan tidurmu itu dalam kondisi kamu sedang berzikir kepada Allah. Karena bapak ibu mau tidur baca doa-doa ya, termasuk kalimat-kalimat thayyibah itu ketika lagi baca lalu tertidur, itu yang bagus ya, itu yang bagus. Cuman kalau kita kan lain, kayaknya kalau mau tidur kagak bisa tidur kalau megang ginian nih ya lihat-lihat apa ya pulas sudah ya. Apalagi kalau nonton TV gitu ya. Saya kalau pulang dari mana-mana malam ya, terus masih belum bisa tidur ya, saya nonton TV dulu dah. Saya nonton TV udah mulai agak-agak ngantuk, baru kita wudhu, baru kita tidur ya. Kalau saya tidurnya rada sedikit gitu ya, nggak terlalu tipe orang yang susah tidur, jadi tidurnya nggak terlalu banyak. Karena kalau pulang dari mana-mana kan malam, pagi sudah harus berangkat gitu ya. Tapi doain aja, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tata'awwadin nauma alal urusil wati'ati fayad'uka dalika ila kasratin naumi. Wala tata'awwadin nauma alal furusil wati'ati ya, dan jangan engkau membiasakan tidur di atas tempat tidur yang empuk. Apa empuk? Kita aja ya. Yang nyaman ya. Kenapa kalau biasa tidur di tempat yang nyaman ya? Fayad'uka dzalika ila kasratin naumi wa tarkil qiyami bil laili. Karena kalau tidur di tempat yang nikmat membuatmu itu menjadi pulas. Ya. Nah, kalau bahasa ininya apa tidurnya itu? Kebluk. Bahasa mana itu kebluk? Betawi atau bahasa dari Jawa itu? Jawa ya. Jadi paham ya, bahasa itu paham ya. Nah kalau tidurnya itu bablas ya, kebluk, watarkil qiyami bil laili, efeknya itu dia tidak bangun malam. Ini kita ada etika ya. Walaupun itu orang tidur di tempat yang nikmat ya, tempat tidurnya enak, ada AC-nya ya, kamarnya sejuk, itu kagak haram, boleh. Nah, jadi kalau bapak ibu yang tidur seperti itu nggak haram, boleh. Cuma di sini kita dianjurkan bisa bangun malam. Tapi saya yakin bapak ibu, sekalipun tempat tidurnya enak, nyaman, suasananya sejuk, pasti saya yakin bangun malam. Ya, karena ini tipe-tipe wajah orang yang biasa bangun malam ini. Ya. Apalagi imam rawatib.
takut kesiangan. Ya, nah, kalau dia nggak bangun, nanti jamaahnya pada nungguin, ya itu. Ya, boleh bapak ibu tidur di tempat yang nikmat, tapi katanya jangan lupa kita bangun malam. Makanya orang-orang dulu itu mereka tidurnya biasa saja. Dulu bapak saya cerita, ketika dia masih belajar di Buntet dengan Kiai Abbas Buntet, ya, barangkali jamaah tahu siapa Kiai Abbas. Dengan Kiai Hashim Asy'ari itu yang mencetuskan peristiwa 10 November, ya, yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Karena waktu itu Kiai Hashim Asy'ari sedang menanti kesepakatan dan kedatangan dari Kiai Abbas Buntet dalam rangka peristiwa 10 November. Kalau nggak salah ada jenderal Inggris yang meninggal, siapa itu? Malabi, ya. Nah, ya, itu ya. Bapak saya cerita dulu, waktu dia mondok di Cirebon di Kiai Abbas Buntet gitu ya, dia tidur kagak pakai bantal. Jadi ada kelapa kering yang dibuat cekungan, kemudian dirapikan, ya tidurnya pakai bantalnya gituan. Kan kelapa kan bulat, kadang-kadang kalau lagi gimana melintir ke sana, melintir ke sana, tapi kepalanya itu dibuat cekungan, ya, dibuat bisa supaya nggak terlalu. Tapi tidurnya begitu. Nah, kenapa? Karena ketika dia bangun, dia nyalakan lampu pelita, ya, apa istilahnya dulu, lampu pelita, ya, apa itu, ya pokoknya zaman dulu lah, batu lampu apalah bahasanya kita, apa, obor atau apa, itu digunakan untuk mutolaah kitab, belajar, di samping mengamalkan ayat Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang abror, orang-orang yang dekat hubungannya kepada Allah, mereka ketika waktu sahur tiba, ya mereka sudah siapkan dirinya untuk sholat, untuk doa, untuk istighfar, ya gitu. Kadang dari malam itu, ya. Dulu, ya, cerita Tuan Guru Marzuki, guru-gurunya para ulama Betawi, Jawa Barat dan sekitarnya, itu waktu di Mekah, ya, kan tidurnya bareng sama kakek saya, ya, tidurnya bareng sama kakek saya karena sama-sama belajar di Mekah. Dulu waktu di Indonesianya sama-sama dengan kakek saya Mu'alim Gayar dengan Guru Marzuki belajar sama Habib Usman. Dari situ sama Habib Usman terus disuruh belajar ke Mekah. Itu di tempat tidurnya barangkali kalau sekarang tikar dah gitu ya, tikar, anyaman. Itu dia bersahabat dengan itu apa namanya yang ada di tikar zaman dulu, ya, tumbila, ya. Kalau orang Betawi nyebutnya nyebutnya bangsat. Mohon maaf, ya. Jadi kalau dia lagi tidur itu
suka digigitin. Ketika dia digigitin, dia bangun, dia belajar. Nah, jadi sama kakek saya itu Malim Gayar, dia seumuran. Cuman Guru Marzuki wafatnya lebih awal. Wafatnya tahun 1934. Nah, itu Guru Marzuki wafat. Dengan wafatnya Guru Marzuki, bapak saya belajar ke Buntet, ke Mursidi Al-Falah, berangkat ke Purwakarta. Kalau ke Nur Ali Bekasi At-Taqwa, sama abangnya bapak saya itu, dia baru saja berangkat ke Mekah, masih di tengah laut. Dan yang lain-lain, ya, karena ngajinya dulu bareng. Di situ ada Ki Nur Ali, bapak saya, Ki Mursidi, Ki Abdullah Syafi'i, ya As-Syafi'iyah. Kemudian juga ada mertuanya Ki Abdullah Syafi'i yang belakangan jadi mertua, ya Ki Ahmad Mukhtar. Makanya anak-anaknya itu ada Ustazah Syatiri, ada Ustaz Kiai Syatiri Ahmad, Sa'idah Ahmad, dan yang lain-lain, ya, serta yang lain-lain. Begitu jamaah sekalian. Mereka nggak mau tidur yang dibuat nyenyak. Kenapa? Karena pengen bangun malam, pengen juga gitu ya. Jadi kalau orang yang pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah, sahurul layali, ya, bangun di waktu malam. Makanya kita ada istilah sahur, ya, bulan Ramadan itu kita kenal dengan sahur. Sahur itu bangun untuk menikmati makanan, terlepas mau minum, mau makan, sahur. Ya, jadi kalau orang pengen menjadi manusia mulia, sahurul layali, bangun di waktu malam. Dalilnya udah begitu familiar di tengah kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini saudara sekalian, makanya kalau kalau bapak ibu tidur di tempat yang enak, bisa bangun malam, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak bisa, jangan. Tapi kalau orang sekarang, saya yakin pada bisa. Kenapa? Karena bapak ibu itu sudah mempersiapkan alarm. Iya kan? Sekarang biar tidurnya nikmat, bapak ibu sudah program. Nanti jam 3 dini hari waktunya bangun, waktunya munajat kepada Allah. Walaupun tempat tidurnya bagus, nikmat dan sebagainya, saya yakin nggak akan kebablasan apabila dengar alarm langsung bangun. Kecuali dengar alarm, entar dulu baru ada kebablasan, gitu ya. Ini lagi cerita zaman dulu, ya. Jadi sekali lagi kita nggak usah meniru yang seperti ini, karena memang kondisinya saat itu ya seperti itu, ya. Nah, makanya kita itu harus berpikir, kita ini mau niru Nabi apa mau hidup di zaman Nabi. Kalau mau meniru Nabi, ya Nabi begini-begini. Kalau kita mau meniru hidup di zaman Nabi, lah jamaah pergi haji kagak boleh naik pesawat. Naik apa? Naik onta, ya. Kalau niru Nabi kan yang penting ada rihlahnya, ada perjalanannya. Zaman itu menggunakan onta. Kalau sekarang menggunakan pesawat, gitu ya. Kadang-kadang kan orang suka ada yang gimana-gimana gitu ya. Kalau tidak begini, tidak bagus. Kalau tidak begini, tidak bagus.
Kadang-kadang urusan ini, urusan itu diperpanjang. Ya. Nah, itu Ustadz Saifullah nggak bagus tuh. Kenapa emang? Dia kagak niru Nabi. Padahal kan katanya pakai jenggot hukumnya sunnah. Lah kalau saya kagak ada jenggotnya, ya beda dengan Abang Haji Ius. Ya kalau Abang Haji Ius kan emang ada jenggotnya, ya, dan yang lain-lain. Udah nggak usah diributin begitu-begitu, ya. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan bentuk keharaman orang yang tidur di tempat yang nikmat. Sekarang kan tempat tidur dan kamarnya Pak Jokowi aja sudah viral itu di IKN, ya, udah viral. Nggak tahu Pak Juen ada undangan ke IKN? Udah disiapin mobilnya, ya, anggarannya besar lah gitu, ya. Kenapa? Enggak pulas. Mikirin udah habis masa kejayaannya, kepemimpinannya, ya. Faya'duma haznuka. Nah, jadi ada takdir an yang dibuang, ya. Fa'ayya'duma huznuka. Maka dari sebab itu, ya, menjadi ada kesedihan yang besar bagimu ketika orang luput bangun malam, ya, bukan sekedar kencing, maksudnya bangun malamnya itu ada sholat sunnah, ada ibadah, ada istighfar dan sebagainya. Saudara, kalau orang-orang yang di dalam hatinya itu ada malakah keimanannya kepada Allah, ada malakah ibadahnya kepada Allah, ketika dia keluputan yang semacam itu, ketinggalan semacam itu, dia akan ada perasaan duka yang mendalam. Contoh, bapak ibu, ya, biasa sholat duha, tiba-tiba pergi dalam satu perjalanan, ketika kagak sholat duha karena jalanan macet tidak sesuai dengan perkiraan, itu akan ada perasaan duka di dalam hatinya. Ya Allah, enggak duha hari ini, enggak usah sedih, nanti bisa diqadha. Orang yang biasa melaksanakan syariat, ya, sholat duhur, asar dan sebagainya, yang menjalankan aturan-aturan agama Allah, perintah-perintah Allah, ketika masuk waktu asar dia masih berada terjebak macet karena ada kerusuhan yang membuat Syekh Hasina itu menjadi lengser. Nah, akhirnya untuk sementara diganti oleh Muhammad Yunus, peraih Nobel. Ada Muhammad Yunus, ada, ya. Itu tiba-tiba kejebak, enggak bisa untuk melaksanakan sholat asar, sementara kita masih di tol, ya, kita jalannya merayap, itu ada kesedihan yang mendalam pada diri kita. Ya Allah, belum sholat asar, terus sampai pada waktunya akhirnya karena kejebak macet, jalannya merayap, nggak ada rest area di tol, ya akhirnya kita kan kebablasan. Beda dengan di Saudi, ya, orang kalau lagi sedang jalan masuk waktu dia minggir aja itu, dia wudhu pakai
model kayak air aqua, ya sudah dia gelar sajadah, beres ya gitu ya. Wa tahassuruka ya idza ra'aita ma a'addallahu lil qaimina, dan engkau juga akan berasa menyesal bila engkau tahu apa yang Allah janjikan lil qaimina, untuk orang-orang yang bangun di malam hari untuk beribadah kepadanya ya. Tapi sekali lagi jamaah, jangan tempat tidur yang bagus nanti dikeluar-keluarin, jangan ya, jangan. Jadi pulang ngaji dari sini begitu lagi, jangan ya. Nggak apa-apa dipakai, itu kan kita mensyukuri nikmat Allah, nggak apa-apa. Cuman sekali lagi, ketika kita akan tidur kita atur ya. Kan sekarang ada apa namanya HP, bisa kita atur alarmnya, atau kalau kebetulan HP-nya lagi bermasalah ada beker ya. Beker apa namanya? Waker. Kan zaman dulu kan gitu ya, diputer ya, puter. Ini jam sekian bisa. Ya, ya ada pepatah ya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya. Coba kita lihat ya, Raul Lemos itu dia dari awal begitu apa namanya mengidolakan Krisdayanti. Pada akhirnya karena memang ada kemauan, Krisdayanti itu dilalahnya jodohnya selesai dengan Anang Hermansyah ya, ayahnya Aurel, mertuanya Thor Atta Halilintar, udah nggak usah dibahas. Jadi di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Kita lihat banyak berita di musim haji, orang Indonesia yang berangkat ke sana pakai sepeda motor, ada yang pakai sepeda kayu ya, ingin sampai ke sana dan sebagainya. So, ya gitu ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin, nanti umat manusia itu akan dikumpulkan pada satu tempat. Payunadi munadin, lalu ada suara terdengar yang memanggil-manggil, ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, mana orang-orang yang dahulu di dunia dia merenggangkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, mereka itu bangun di malam hari. Jadi nanti ketika kita dikumpulkan ya di mahsyar, dalam satu keterangan hadis itu nanti kita akan dikumpulkan itu di tempat yang sekarang itu Syam. Syam.
Syria, ya, Syam itu Syria, kemudian juga Lebanon, Palestina, dan Jordania. Itu dulu namanya Syam. Sekarang pecah jadi Lebanon, Syria, Palestina dengan Jordania. Itu Syam. Nanti kita akan dibangkitkan di Syam, ya. Tapi bukan yang sekarang, tapi digantikan oleh Allah, ya. Jadi nanti dari PLN kita digiring ke sana, digiring dah. Allah punya urusan itu, ya. Jangan dipikirin naik apa kita ke sana, itu urusan Allah, ya. Ya, saudara sekalian, seperti itulah, ya. Nanti yang pertama dibangkitkan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Abu Bakar, Umar, nanti Ahlul Baqi, Al-Qarqadi, kemudian juga Ahlul Ma'la, kemudian Ahlu Syubaikah, ya. Jadi kalau orang baca Fatihah, ila arwahi ahlil ma'la was Syubaikah wal Baqi, mungkin ibu-ibu paham. Kalau Baqi itu kan sebelah Masjid Nabawi, ya, ada sahabat-sahabat Nabi di situ, istri Nabi, ya, anak-anak Nabi kan di situ. Kalau Ahlul Ma'la itu kalau dari Masjidil Haram, ya, kita ke arah Pasar Seng. Sekarang Pasar Sengnya udah nggak ada. Ke Masjid Jin, kemudian kita ke sampai pada akhirnya nanti ke Ma'la. Ma'la di situ ada istri Nabi kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan ada ulama-ulama, orang-orang soleh dan sebagainya, ya. Kalau yang namanya Syubaikah, ya, barangkali Bapak Ibu kalau dari Masjidil Haram tahu Hotel Anjung, ya. Hotel Anjung itu hotel yang dekat Masjidil Haram, tetapi kalau mau jalan ke Ka'bahnya jauh. Walaupun sama-sama bintang 5 dengan Darut Tauhid, dengan Zamzam, dengan Hilton, itu Anjung juga bintang 5. Cuman dia agak sedikit jauh. Kalau ke masjid, coba turun udah masjid yang baru, Masjid Abdullah. Tapi kalau dia ke Ka'bah agak sedikit jauh. Nah, itu Syubaikah adanya dekat Hotel Anjung. Tapi jamaah haji itu atau umroh jarang yang ziarah ke situ. Mereka paling ziarahnya Ma'la atau ke Baqi, ya, karena dianggap dekat lah, gitu. Jadi nanti dipanggil tuh, ya, maknanya tatajaba junubuhum anil madhaji itu, ya, orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidur, maknanya dia tinggalkan tempat tidurnya untuk dia melaksanakan sholat di malam harinya, tahajud, ya, gitu, qiyamul lail. Fayakumuna, lalu yang merasa terpanggil yakumuna, mereka bangun. Mereka bangun, ada jamaah Masjid Nurul Amal di dalamnya, bangun. Ya. Jadi yang berasa seperti itu langsung kontak Allah punya urusan, dia langsung bangun, ya.
Wahum qalilun, namun jumlah mereka hanya sedikit. Sedikit ya. Insya Allah jamaah Nurul Amal bisa masuk semuanya ke dalam situ ya. Karena ini tipe orang yang biasa bangun malam ini ya. Ya, amin ya. Ya. Fayadkhuluna jannata bighairi hisabin. Lalu mereka itu akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Allah, luar biasa kan? Nggak ada diperiksa lagi udah. Kenapa? Karena itu undangan khusus ya. Undangan khusus. Orang kalau undangan khusus itu langsung nggak pakai diperiksa. Iya kan? Undangan apa? Ya VVIP kan ya. Undangan presiden. Nah, langsung nggak pakai diperiksa itu. Ya. Saya pernah datang ke Dirsekjen Kemenak. Ya, barangkali Pak kenal Pak Mubarok, mantan wakil mantan Kakanwil, kemudian juga mantan Dirjen Haji ya, Pak Mubarok. Ceritanya saya pengen minta kuota, minta porsi ya, minta porsi haji karena udah tutup, udah nggak ada. Saya kagak pakai janji lagi, saya dengan PD-nya saya datang ke Kementerian Agama Pusat di lapangan Banteng. Nah, saya datang, ternyata sama apa namanya asprinya kagak boleh masuk saya. Kasih yang apa namanya yang orang-orang yang udah janji. Sehingga saya datang baru bisa masuk udah sekian jam. Pas gitu saya datang, kata Pak Mubarok, dari mana ini? Itu. Saya dari Klender. Jadi saya jual nama Klender doang. Langsung dia tanya, Ida gimana Ida? Sehat Ida? Alhamdulillah sehat. Aceng. Karena Pak Mubarok itu pamannya Profesor Dr. Aceng Rahmat MPD. Jadi persis adik ibunya. Ya, kalau Ida dia tanya Ida itu adalah istrinya Prof Aceng. Ketika saya datang ditanya dari mana ini? Dari Klender. Langsung ditanya, Ida di mana Ida? Kabarnya Aceng. Sudah, ya saya cerita ngalor ngidul. Sampai jam berapa? Jam sekian. Ya Allah, udah lama ya. Akhirnya asprinya itu, ya sekretarisnya dipanggil sama dia. Lain kali kalau dia datang jam berapa aja, kasih tahu saya. Biarin yang lain yang udah ada janji nggak terlalu penting, selak. Minta maaf dia ke saya. Gitu. Ditanya, ada apa ini? Saya mau minta ini di porsi. Gitu. Ya sudah, dia telepon Direktur Haji saat itu Pak Tulus. Telepon Tulus. Ini bantu nih keluarga. Gitu, ya. Jadi barangkali karena ada jalur khusus gitu ya. Nah, kalau sekarang mah kagak bisa, orang harus antri. Gitu. Ya Allah, begitu saudara sekalian ya. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat Ummu Sulaiman bin
Dawud alaihi salam. Ibunya Nabi Sulaiman pernah berkata kepada anaknya. Ini ibunya berarti istrinya Nabi Daud. Ya, ibunya Nabi Sulaiman. Ya bunayya, wahai anakku, kata beliau, la tuksirin nauma bil laili. Jangan terlalu banyak tidur di malam hari. Fa inna mayyuksirun nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya orang yang banyak tidur di malam hari, nanti hari kiamat dia menjadi orang yang fakir. Ya. Jadi kenapa? Fakir daripada pahala yang tadi Bapak Ibu sudah dengar semua, ya. Jadi ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat karena tidur, ya. Salat malam, pahala salat malam nggak ada, dikir-dikir nggak ada, istighfarnya nggak ada. Nah, makanya walaupun sekali lagi kita tidur di tempat yang enak, diagendakan supaya bisa bangun malam. Menjelang waktu subuh nggak apa-apa, ya, sepertiga yang terakhir waktu orang sahur sudah kita gunakan dengan maksimal, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, berbagai macam karunia kita nikmati, kita juga tidak lupa dengan mensyukurinya dengan cara beribadah. Selain ibadah fardu, ada ibadah-ibadah tambahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Amin ya rabbal alamin. I'lam annal laila wan nahara wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.